Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan. Dengar pagi ini Pak Prabowo itu marah luar biasa, ya, karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi undang-undang. Ya. Presiden Jokowi memberikan keterangan pers soal aksi demonstrasi yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di sejumlah daerah. Keterangan pers itu ia sampaikan pada Selasa 27 Agustus 2024 malam. Menariknya, saat memberikan keterangan pers, Presiden Jokowi memakai kemeja lengan panjang berwarna biru. Warna kemeja tersebut tampak hampir sama dengan kemeja yang biasa dipakai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama kampanye Pilpres 2024. Kemeja biru juga identik dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran selama Pilpres lalu. Kemeja biru yang dipakai Presiden Jokowi pada Selasa tampak berukuran lebih besar dari ukuran yang biasa dipakai olehnya. Kepala negara terlihat memakai baju yang longgar selama memberikan keterangan pers. Padahal, Presiden biasanya memakai kemeja putih lengan panjang yang berukuran pas di tubuhnya yang ramping. Adapun pemakaian baju biru oleh Presiden Jokowi ini dilakukan di tengah isu retaknya hubungan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sangat marah atas adanya manuver revisi Undang-Undang Pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Kabar itu diungkap oleh ex-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin Jumat 23 Agustus 2024. Hamid mengaku mendapat kabar jika Prabowo sangat marah dengan adanya gerakan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR. Namun ia tak membenarkan sepenuhnya kabar tersebut. Meski demikian, Hamid meyakini bahwa Prabowo betul-betul marah. Bisa dengar pagi ini Pak Prabowo itu marah luar biasa, ya, karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi undang-undang. Ya, saya tidak tahu kebenarannya. Ya. Saya dengar. Makanya Dasko sebagai orang orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan? Ya, tiada hujan, tiada guntur, tiba-tiba balik, gitulah. Ya. Kalau memang itu cerita itu benar, ya, Pak Prabowo bisa marah begitu. Ya, dia tidak mau menjadi beban ke depan. Ingat dia dilantik tinggal kurang dari 2 bulan. Ya. Ini beban ke depan dia. Gelombang protes masih berlangsung. Kalau memang dipaksakan. Sebelumnya, Prabowo dikabarkan marah atas adanya revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai menguntungkan kelompok Jokowi. Pada akhirnya, revisi undang-undang tersebut dibatalkan pengesahannya oleh DPR RI setelah aksi unjuk rasa besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat. Lantas, apa jawaban Jokowi? Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menyatakan negara Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga penyampaian aspirasi dan penyampaian pendapat merupakan hal yang baik dalam demokrasi. Ya, negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu, dan hanya saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Kepala negara juga meminta agar para demonstran yang masih ditahan aparat keamanan segera dibebaskan. Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan komentar atas dibatalkannya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Presiden Jokowi menyatakan menghargai langkah tersebut. Dan ini kemarin kan ada demo untuk
pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Sementara itu pada Selasa sore, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi membantah kabar yang menyebut hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto mengalami keretakan. Menurut Hasan, kabar tersebut sama sekali tidak benar. Hasan juga membenarkan bahwa Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Prabowo setelah isu keretakan berhembus. Hanya saja ia tidak tahu kapan pertemuan keduanya terjadi. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menanggapi isu hubungan dirinya dengan Presiden Jokowi yang disebut retak oleh banyak pihak. Prabowo merespon isu itu saat berpidato pada acara Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Agustus 2024 malam. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga menyinggung orang-orang yang mempunyai podcast lalu menilai dirinya. Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. 2019 ada saya, ada Pak Prabowo. PAN kembali mendukung Pak Prabowo. 2024 ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo. 3 kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten. Maka untuk keberlanjutan nanti di kabinet, rasa-rasanya mestinya PAN ini mesti ditambahin. Tambahnya itu terserah Pak Prabowo.